Sekjen Partai Nasdem, Patris Rio Capella mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi guna memenuhi panggilan sebagai saksi atas kasus dana bansos di Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari KPK, kita bergabung dengan reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Budi Manurung. Ya, Cila, apa sebenarnya peran Rio Capella dalam kasus ini? Ya, Nastiti, berawal dari pengembangan kasus suap Hakim PT UN Medan yang ditangani oleh KPK, Sekjen Partai Nasdem yakni Rio Capella akhirnya terjerat menjadi tersangka kasus suap dana bansos yang ditetapkan oleh KPK kemarin. Dan memang peran Rio dalam kasus suap dana bansos tahun anggaran 2011 hingga 2013 hingga saat ini belum jelas. Namun Rio disebut-sebut sebagai penerima hadiah atau gratifikasi dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo-Nugroho beserta istrinya Evi Susanti melalui koleganya senilai 200 juta rupiah. Nilai tersebut memang belum juga pasti, namun disebut-sebut memang Rio meminta dana senilai 1,5 miliar rupiah dan akhirnya yang baru diterima yakni sebesar 200 juta rupiah melalui koleganya yang berasal dari Gatot Pujo-Nugroho dan juga Evi Susanti. Dan memang uang ini digunakan oleh Rio sebagai uang untuk mengintervensi Kejaksaan Agung, yakni yang Jaksa Agung HM Prasetyo yang juga merupakan kader Nasdem. Dan memang Gatot menggunakan kekuasaan atau kewenangan dari Rio Capella sebagai Sekjen Nasdem untuk bisa mengintervensi Kejagung agar bisa mengamankan kasus-kasus yang tengah menjerat Gatot Pujo-Nugroho, antara lain kasus dana bansos dan juga kasus-kasus lainnya. Dan memang peran Rio dalam kasus ini masih didalami oleh KPK, namun untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan langsung kutipan pernyataan dari kuasa hukum dari Rio Capella yakni Magdir Ismail berikut ini. Ini pemeriksaan Pak Rio sebagai saksi perkaranya Pak Gatot dan Ibu Evi mengenai pemberian hadiah atau janji kepada Pak Rio. Nah, rencananya mau mengajukan protes terhadap pasal yang diajukan itu gimana? Ya nantilah, ya saya kira nanti kita lihat nantilah. Karena sampai hari ini kan kami sendiri kan belum tahu secara persis apa sih yang dipersangkakan kepada Pak Rio. Kan baru kita baca dari keterangan teman-teman yang mencatatan teman-teman di melalui media kan bahwa terhadap Pak Rio dipersangkakan pasal 12A dan B sama pasal 11. Itu jadi kalau itu diberikan bukan oleh Pak Gatot tetapi melalui oleh orang lain, temannya Pak Rio, dan itu dikembalikan kepada temannya ini. Nominalnya memang berapa, Pak? Nominalnya 200 juta. Memang 200 juta. Ya, sejak Kejaksaan mulai mengusut kasus ini, memang Gatot dan Evi disebut-sebut mulai meminta bantuan kepada Nasdem agar bisa mengamankan kasus dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo-Nugroho dan juga Evi Susanti dalam kasus dana bansos dan juga kasus-kasus lainnya. Nastiti. Ya, Cila, apa ada kemungkinan Rio Capella akan ditahan setelah diperiksa hari ini? Ya, hari ini memang Rio hanya diperiksa sebagai saksi atas tersangka dari Gatot Pujo-Nugroho dan juga Evi Susanti. Untuk kemungkinan ditahan memang belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK, namun merujuk pada pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatakan bahwa penahanan tersangka biasanya berdasarkan dari alasan subjektif dan objektif. Dan alasan subjektifnya antara lain akhirnya KPK menetapkan Rio sebagai tersangka untuk mengurangi kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, juga tersangka akan mengulangi pidana yang sama, dan juga tersangka akan menghilangkan barang bukti. Demikian Nastiti dapat kami sampaikan dari gedung KPK, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cila atas laporan Anda. Reporter Priscila Dauhan dan juru kamera Budi Manurung melaporkan dari gedung KPK Jakarta.